Shalom saudaraku. Kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, masih dalam topik mengenai iman. Dan masih dari tokoh yang sama, kita akan coba pelajari kembali iman Abraham. Kita mau baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau kita mau baca Kejadian pasal 13 ayat yang ke-16, ini adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kejadian 15 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Luar biasa. Kita lihat lagi di Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Tuhan berkata kepada Abraham, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Haleluya. Janji Tuhan akan memberikan keturunan yang besar kepada Abraham dan Sarah tidak terjadi ketika mereka dalam usia muda dan produktif. Janji ini justru diberikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah digenapi pada saat mereka sudah lanjut usia, bahkan pada saat Sarah sudah mati haid. Di Kejadian pasal 18 ayat yang ke-11, situ diberikan keterangan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Secara logika manusia, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Abraham memperoleh keturunan dari Sarah. Abrahamnya telah tua, lanjut sekali umurnya, Sarahnya telah mati haid. Logika berpikir manusia, ini tidak mungkin terjadi. Hal yang mustahil, tidak masuk akal. Namun sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14 berkata demikian. Ini Tuhan berfirman kepada Abraham, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah yang telah mati haid itu. Keturunan yang banyak, bangsa-bangsa yang besar, bukan berasal dari dua anak muda yang produktif. Tidak, Alkitab mencatat justru itu berasal dari orang tua, orang yang sudah lanjut usia, bahkan istrinya pun sudah mati haid. Keturunan itu datang dari dua orang tua ini. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan dan rencana Tuhan. Sejatinya tidak ada ruang bagi kita manusia untuk sombongkan diri. Tidak ada ruang bagi manusia untuk kita boleh tentukan jalan hidup kita sendiri menurut apa yang kita inginkan, menurut ego kita. Gak bisa. Mereka yang telah berfirman kepada Tuhan pasti menyadari bahwa hidupnya, masa depannya, itu semua hanya karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan saja. Iman yang sejati adalah iman yang percaya dan taat sekalipun tidak melihat kepada Tuhan yang maha kuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Iman yang sejati percaya dan menyerahkan sepenuhnya pada waktu Tuhan. Iman yang sejati percaya kepada Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
buat manusia mustahil, buat manusia tidak masuk akal, buat manusia tidak masuk logika. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan, sehingga bagi Tuhan yang berdaulat dan berkuasa itu, kita menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan masa depan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saatnya berubah.